saling bertanya di kesempatan malam hari ini, Pak. Ibu kota Nusantara kini kembali menjadi sorotan usai debat perdana Capres 12 November lalu. IKN menjadi materi debat meskipun tema utamanya adalah hukum dan demokrasi. Saat debat perdana, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengkritik pembangunan IKN. Anies menyatakan pembangunan IKN belum urgen dan hanya membangun istana untuk presiden. Anies mempertanyakan rasa keadilan dalam pembangunan IKN. Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap. Sehingga dialognya sesudah jadi undang-undang. Dan ketika dialognya sudah undang-undang, siapapun yang kritis dianggap oposisi, siapapun yang pro dianggap pro pemerintah. Kenapa? Karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif yang memberikan ruang kepada publik. Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum, berikan ruang kepada publik untuk membahas sebuah peraturan sebelum dia ditetapkan. Tapi ini nada-nadanya seperti negara kekuasaan, di mana penguasa menentukan hukum. Dan kemudian dari situ kita berdebat pro kon. Kami melihat ada kebutuhan-kebutuhan urgen yang dibangun untuk rakyat. Kalau hari ini kita belum bisa menyiapkan pupuk lengkap, tapi pada saat yang sama kita membangun sebuah istana untuk presiden, di mana rasa keadilan kita? Saat berkunjung ke IKN, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyebut IKN menjadi simbol pemerataan pembangunan. Gibran berkomitmen mempercepat proyek ibu kota negara IKN dan meyakini manfaat pembangunan IKN dirasakan semua lapisan masyarakat. Statement ya, kita akan melanjutkan pembangunan IKN. Kita akan sangat mendukung adanya pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris. Intinya itu. Dan kami nanti ke depan, ya karena baru sekarang saya ketemu dengan ketua-ketua adat, para tokoh masyarakat, ya ke depan memang perlu lebih banyak lagi dilibatkan dalam proses pembangunan IKN. Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyatakan siap melanjutkan pembangunan IKN. Ganjar menyatakan siap berkantor di IKN jika nanti terpilih jadi presiden dan menyebut kunjungannya ke IKN sebagai bagian dari komitmennya. Pak Ganjar, informasinya Pak Jokowi besok juga akan ke IKN, ada tanggapannya nggak Pak? Ya, Pak Jokowi presiden kok. Dan kemudian ini juga menjadi bagian dari apa yang akan dikerjakan, dituntaskan oleh beliau. Pemerintah menargetkan memindahkan pusat pemerintahan ke ibu kota Nusantara. Langkah awal yang kini dikerjakan adalah menyiapkan infrastruktur dasar di IKN. Tim Liputan, Kompas TV. IKN menjadi sorotan tak hanya saat debat. Benarkah IKN manfaatnya hanya untuk segelintir orang atau menjadi simbol pemerataan pembangunan? Kita bahas bersama tim sukses masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ada Zulfikar Amir, Dewan Pakar Timnas Anies Muhaimin. Ada Habibur Rahman, juru bicara TKN Prabowo Gibran, dan Ahmad Baidowi, juru bicara TPN Ganjar Mahfud. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Rizka. Selamat malam, saya ke Mas Zulfikar dulu. Selamat malam. Selamat malam. Kita berurut sesuai nomor dulu. Kalau ke Bung Zulfikar, jadi kalau Pak Anies ini kan mengkritik keras adanya IKN. Nanti kalau terpilih misalnya akan seperti apa masa depan IKN? Jadi gini Mbak, apa yang dikatakan oleh Pak Anies Baswedan kemarin itu hanyalah salah satu dari sekian banyak masalah yang terkait dengan proyek IKN. Jadi seperti Pak Anies mengatakan bahwa proses legalisasi dan pengkajian dari proyek IKN itu sangat problematis karena undang-undangnya disahkan secara tergesa-gesa tanpa partisipasi publik yang yang cukup gitu. Di sisi lain, paling tidak ada 5 masalah yang bisa kita telaah mengenai mengapa proyek IKN ini itu perlu dikaji ulang. Tetapi saya cuma sebutkan 2 aja. Pertama terkait dengan logika pemerataan pembangunan yang dicoba diterapkan dalam pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara di Kalimantan Timur. Nah sebenarnya kalau kita lihat tidak ada negara-negara maju yang mampu mencapai kemakmuran dan kemajuan hanya karena dengan memindahkan ibu kota. Karena lokasi ibu kota itu tidak berkorelasi dengan pemerataan pembangunan. Jadi tidak ada bukti empirik yang membenarkan logika yang dipakai oleh Pak Jokowi di dalam mengupayakan pemerataan pembangunan dengan memindahkan ibu kota. Masalah kedua yang juga harus menjadi concern kita semua adalah bahwa IKN ini adalah urban mega project atau mega project skala besar di mana
risikonya itu sangat tinggi. Dan Indonesia ini bukan satu-satunya negara yang sedang membangun ibu kota. Ada satu negara yang sekarang sedang membangun ibu kota terlebih dahulu, yaitu Mesir, di mana tadinya dana awalnya budgetnya itu adalah sekitar 40 miliar US dollar, sekarang membengkak menjadi 58 miliar US dollar. Dan akhirnya mereka harus menaikkan pajak karena pemerintah Mesir itu sekarang kewalahan untuk menutup biaya ini gitu. Jadi kita bicara tentang potensi resiko yang begitu besar jika proyek IKN ini tidak dikaji ulang dan kemudian disusun kembali dan kemudian dicari solusi yang lebih tepat agar pemerataan pembangunan itu bisa dilakukan tanpa resiko yang akan membuat masalah masalah besar di kemudian hari. Oke, kalau Bung Habib jelas clear akan melanjutkan kebijakan Pak Jokowi soal IKN ini, tapi menghadapi kritik tadi dari Pak Anies, apakah iya 2 poin itu jadi dasar bahwa IKN harus dikaji ulang yang sudah ditetapkan di undang-undang begitu pembangunan IKN ini, Bung Habib? Ya, tentu kita membuka kritik dari siapapun ya, termasuk Pak Anies Baswedan, silahkan menyampaikan kritik. Tapi kalau kita ke disiplin ke tema ya, debat kemarin itu kan soal hukum ya. Hukum itu kan aksiologi hukum kita adalah kepastian hukum yang adil. Jadi kepastian hukum bahwa undang-undang ini sudah ada, sudah disahkan. Kalau dikatakan partisipasinya rendah, ukurannya apa? Ya, kita ingin mempertanyakan siapa yang bisa menilai satu undang-undang partisipasinya rendah dan satu undang-undang lain partisipasinya tinggi dari masyarakat. Saya pikir kan ukurannya tentu adalah proses-proses hukum dan fakta-fakta politik yang ada. Nah, proses hukum misalnya, apakah ada proses di Mahkamah Konstitusi terkait meaningful participation atau partisipasi yang berarti? Apakah pernah diuji dan sebagaimana hasilnya? Setahu saya nggak ada ya. Tidak ada satu keputusan Mahkamah Konstitusi pun yang mengatakan tidak terjadi meaningful participation dalam penyusunan Undang-Undang IKN. Nah, kalau toh Pak Anies berpendapat demikian, misalnya partisipasinya kurang, alangkah baiknya, ya kan beliau mengatakan ini negara hukum bukan negara kekuasaan, didorong proses hukum, bukan nggak perlu nunggu nanti, perlu dari sekarang bisa dilakukan. Juga fakta-fakta politik, saya tidak melihat adanya fakta politik yang signifikan tentang penolakan IKN ini dengan berbagai versinya, ya. Baik di Jakarta sebagai ibu kota saat ini, ibu kota incumbent, di mana saya sebagai anggota DPR adalah mewakili dapil di Jakarta sini, ya, maupun di Indonesia secara nasional, secara keseluruhan. Nah, jadi fakta-fakta hukum dan fakta-fakta politiknya itu nggak terlihat gitu. Tapi Pak Anies tidak boleh dilarang berpendapat. Silakan saja Pak Anies dan rekan-rekan menyampaikan pendapat ya, baik secara politik atau bahkan baiknya menurut saya ya, karena kalau Pak Anies kan bilang ini negara hukum bukan negara kekuasaan, ya dicoba saja gagasan tersebut melalui prosedur di Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau dari Mas Awi juga kan Pak Ganjar bilang akan melanjutkan kebijakan Pak Jokowi. Menghadapi tadi ada kritik yang disampaikan juga oleh Mas Zulfikar, ada keraguan soal pemerataan, apa iya bisa dicapai? Yang kedua, soal pembangunan IKN ini seperti apa sebenarnya yang dikhawatirkan bisa membengkak biayanya bahkan gagal ke depan? Ya, orang mengkritik boleh, itu punya hak dan kami menjawab punya hak juga untuk menjawab. Pertama, soal yang disampaikan Zulfikar tadi mengutip dari Pak Anies terkait dengan proses pembuatan legislasi yang tidak menimbulkan partisipasi publik. Itu saya kira tidak tepat. Saya anggota Pansus RUU IKN. 9 fraksi terlibat aktif dalam pembahasan termasuk PKS, PKB, dan Nasdem yang saat ini mendukung Mas Anies. Gitu. Dan kita juga melibatkan masyarakat. Kita sudah ke Kalimantan, juga mendengarkan masyarakat Jakarta. Memang pada akhirnya fraksi PKS yang menolak, satu-satunya fraksi yang menolak, tetapi bukan berarti mereka menolak dari awal. Selama pembahasan mereka ikut memberikan feeding, ikut memberikan kritik. Tapi kalau kemudian sikap politiknya menolak, ya kita hormati kawan-kawan PKS. Nah, bagaimana dengan Nasdem dan PKB? Mereka juga menerima. Jadi tidak tepat ketika dikatakan bahwa produk hukum yang kami lakukan, kami bikin itu serampangan, ugal-ugalan. Ya, apa yang disampaikan Bung Habib tadi benar. Batu ujinya sebuah undang-undang itu di Mahkamah Konstitusi, apa putusan MK-nya gitu. Yang berikutnya, tidak ada katanya di negara ini yang memindah ibu kotanya sukses. Ini karena pikniknya kurang jauh. Pikniknya hanya misalkan melihatnya Myanmar gitu. Coba
Amerika Serikat itu memindahkan ibu kotanya dari New York ke Washington DC. Apakah gagal? Enggak juga kan, semuanya sama-sama maju. New Yorknya dijadikan kota bisnis, kota pemerintahannya di Washington DC dan berjalan dengan baik. Ada juga di Brasilia, dari Rio de Janeiro pindah ke Brasilia di tahun 60-an. Saat ini sama-sama sukses. Tentu tidak bisa sebuah kota itu langsung dinilai dalam 1 tahun. Karena efek dominonya, multiplier efeknya itu puluhan tahun. Dan ingat, di 2024 IKN itu bukan berarti semua perangkat pemerintah pusat pindah sekaligus di 2024. Tidak. Kalau kemudian dikatakan bahwa hanya istana dan kantor-kantor inti, ya memang itu namanya kantor inti pemerintahan, itu yang dibangun duluan. Selanjutnya bertahap dan kita targetkan 20-30 tahun yang akan datang di kota Nusantara itu berkembang. Jadi tidak bisa misalkan hari ini pindah terus besok langsung dinilai. Tapi sekali lagi sebagai sebuah kritik ya kita terima aja, tetapi kita punya hak juga untuk menjawab. Contoh, kalau karena Pak Ganjar mengusung perbaikan, artinya melanjutkan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, tetapi kalau ada yang kurang kita tetap terbuka. Contohnya, ketika dalam prosesnya perlu perbaikan, perlu partisipasi dari usulan terkait dengan pengembangan tata kotanya dari masyarakat setempat, itu kan masih bisa ke depannya. Toh ada badan otorita IKN Nusantara yang mengurus tentang itu. Jadi segala sesuatunya kita selalu terbuka dan tidak menafikan masukan ataupun pendapat-pendapat yang ada di masyarakat. Oke, so nextnya agar ini tidak hanya jadi alat atau statement politik saja, ada langkah konkretnya begitu. Mas Zulfikar seperti apa? Kalaupun tidak setuju, apakah ia akan dibawa ke ranah hukum tadi, misalnya batu ujinya ke Mahkamah Konstitusi karena ini dasarnya sudah undang-undang, atau seperti apa? Sedikit respon aja tadi Mbak ke Pak Awi ya, bahwa pertama adalah bahwa proses legalisasi undang-undang IKN memang kalau dilihat dari orang dalam sepertinya semuanya baik-baik saja gitu. Tapi kalau kita lihat bagaimana tergesa-gesanya DPR di dalam mengesahkan undang-undang ini. Ini adalah undang-undang yang paling cepat yang pernah disahkan oleh DPR, yaitu 42 hari. Dan sebenarnya banyak kelompok-kelompok. Banyak yang lebih cepat, Bos. Saya lebih cepat, buka datanya dulu, Bos. Ya, mungkin kalau ada lebih cepat ya, tapi ini adalah sebuah keputusan politik yang sangat penting yang kemudian hanya dibahas dalam waktu 42 hari. Itu adalah waktu yang tidak cukup. Sementara banyak komponen-komponen civil society sebenarnya yang mengkritisi pembuatan undang-undang ini, tetapi kemudian tidak diberi ruang yang cukup untuk memberi masukan. Termasuk sekelompok guru-guru besar, ahli-ahli planologi yang ingin memberi masukan kritis dan catatan penting mengenai pembuatan undang-undang IKN. Jadi sebenarnya dari situ saja sudah kelihatan gitu. Yang kedua, mengenai contoh-contoh negara lain. Saya ambil contoh aja seperti tadi sebutkan Brasilia. Brasilia itu kalau kita pakai duit sekarang, biayanya itu membengkak sampai 1.400 triliun rupiah ya. Dan itu membuat Brazil itu terjebak inflasi selama 15 tahun karena mereka harus mencetak uang dan kemudian ekonomi mereka melusuh. Jadi ada risiko yang harus diperhitungkan di sini. Dan sebenarnya kalau kembali lagi ke permasalahan undang-undang, ini kan undang-undang bukan kitab suci ya. Undang-undang IKN sendiri itu sudah direvisi. Sebelum usia 1 tahun sudah direvisi. Artinya undang-undang ini tuh bisa direvisi lagi. Ya kan, lalu kemudian kita lihat time scale dari pelaksanaan proyek IKN. Nah, kalau kita cermati apa yang ingin dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi yang kemudian ingin dilanjutkan oleh dua paslon yang lain, pemindahan itu ingin dilakukan secara tergesa-gesa, padahal yang namanya membangun kota, apalagi sebuah ibu kota itu butuh proses yang panjang gitu. Jadi intinya adalah kita akan mencoba mencermati kembali proses yang telah dilakukan, lalu kemudian menghitung ulang dan kemudian melihat sumber daya yang kita miliki. Jangan sampai kemudian hanya karena ambisi seseorang atau sekelompok orang yang kemudian menguasai atau kemudian mengambil sumber daya fiskal yang begitu besar hanya untuk sebuah proyek, tapi kemudian mengorbankan begitu banyak. Jadi simpulannya akan tetap mengkaji ulang ya sikapnya ya dari Bung Zulfikar dari timnya Pak Anies. Betul. Oke. Itu kuncinya di situ. Baik, kalau Bung Habib dan juga Mas Awi nanti masing-masing saya ke Bung Habib dulu. Kurang banyak referensinya Bung Zulfikar karena mungkin cherry picking aja diambil contoh-contoh yang menyenangkan hatinya saja.
soal undang-undang yang lebih cepat dari undang-undang IKN banyak. Undang-undang MK yang menguntungkan Saldi Isra itu cuma 2 minggu, gitu kan. Lalu banyak sekali, di Komisi 3 saja banyak undang-undang yang diproses cepat, ya, tergantung situasinya. Kemudian soal masyarakat yang menolak, ya nggak ada masalah, ya. Silakan sampaikan ke DPR, tapi jangan tutup mata juga Pak Zulfikar terhadap masyarakat yang mendukung, ya. Saya sendiri walaupun nggak di pansusnya, ya nggak di pansus undang-undang IKN, banyak sekali masyarakat yang meminta saya beraudiensi, ya, menyatakan dukungannya terhadap IKN ini. Jadi begitulah namanya di DPR, itu wakil rakyat, kita menampung semua aspirasi, nggak tidak mungkin menolak semua, tidak mungkin mendukung semua, tapi pada akhirnya yang disepakati itulah yang ada di undang-undang saat ini. Oke, kalau Mas Awi agar ini tidak terus digoreng untuk keperluan Pilpres ini, apa sebenarnya yang masyarakat perlu tahu? Pertama, undang-undang itu ditentukan oleh kualitas, bukan masa waktunya. Jadi kalau di 45 hari dikritisi, apakah perlu 450 hari? Tidak juga, tergantung bagaimana kualitas pembahasan. Tadi disampaikan bahwa ada ahli planologi, katanya gitu. Tapi kan kita juga mengundang ahli planologi juga dalam menyusun itu. Karena tidak mungkin semua ahli planologi kita undang. Pasti perwakilan, termasuk juga kelompok-kelompok pro lingkungan, kan tidak mungkin seluruh Indonesia diundang. Namanya perwakilan. Dan yang berikutnya, tidak ada yang namanya pemindahan ibu kota itu, karena sudah menjadi produk hukum, itu menjadi ambisi pribadi. Ini menjadi keputusan politik hukum, menjadi keputusan negara, yang mana partai pengusungnya Amin itu juga terlibat di dalamnya. Silakan bantah saya, apakah PKB dan Nasdem tidak setuju terhadap pemindahan ibu kota. Jadi jangan membolak-balikan fakta yang sudah terjadi. Nah, hari ini IKN itu sudah berproses, sudah dibangun, dan progresnya luar biasa. Ya kita lihat, kita kawal bersama-sama. Tentu dalam prosesnya tidak semuanya sempurna. Jangankan IKN gitu kan, jangankan IKN. Orang mimpin DKI saja yang bilangnya tanpa banjir, tapi banjir juga. Nah, tentu hal seperti itu tidak akan yang sempurna. Sampai saya bilang, siapapun gubernur DKI, kalau yang bilang akan membereskan banjir itu bullshit. Kenapa? Karena banyak faktor. Misalkan ya, banjir itu disebabkan oleh misalkan dari hulu. Gubernur Jakarta nggak mungkin ke hulu. Sama dengan proses IKN ini, karena sudah menjadi produk hukum, bahkan sudah dilakukan revisi. Saya sepakat bahwa sebagai sebuah undang-undang produk manusia, bukan kitab suci, bisa direvisi kapanpun, asalkan dalam konteks keberlanjutan, bukan membatalkan ataupun menghentikan. Karena komitmen kami adalah perbaikan keberlanjutan dari yang ada saat ini. Oke, kalau ada kritik silahkan, jalurnya sudah ada untuk dari sisi legislasi, tapi yang jelas harus disampaikan lewat jalur yang sesuai dengan undang-undang. Terima kasih para tim sukses sudah bergabung, Bung Zulfikar Amir. Terima kasih juga Bung Habibur Rahman dan Mas Ahmad Maidoy. Selamat malam.